Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Cerita kemarin, anaknya itu kayaknya ya juga gangguan waktu itu. Yang mana yang Nomor 1. Jadi ya itu waktu tak bekam itu yang keluar itu bukan merah hitam yang gitu. kotor. Bukan gitu. Jadi pink ada kuningnya gitu. Tapi itu dari dulu sih kalau ada itu. Kan dia dulu mau ada di Arafah. Nah itu mesti sering izin terus ke sini bekam. Oke, baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita lagi ngobrol, kamu udah ketahuan. Atau nggak usah. Mau kabur aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita kedatangan tiba-tiba sore-sore Bu Desi, mungkin di video yang sebelumnya muncul ini. Alhamdulillah mungkin sudah ratusan atau menjelang ribuan ini yang mendapatkan pengalaman dari situ, dan banyak yang akhirnya mendapatkan pencerahan Bu ya dari kisah jenengan ya, yang ternyata selama bertahun-tahun mencari kesembuhan. Ini sambil lama-lama di belakang itu ada suara ya, terapi ruqyah. Kok bisa datang dari jam sekian Bu Desi? Ya Ustaz. Ini niat berarti datang ini. Niat sekali Ustaz. Niat sekali. Gimana pengalamannya Bu? Alhamdulillah pengalamannya panjang sekali Ustaz. Insyaallah. Panjang gimana maksudnya? Panjang setelah gura itu. Setelah gura yang kemarin. Setelah gura yang kemarin itu jadi untuk yang sinusitis terus dan sesak itu udah memang berkurang sekali, dan hampir nggak sama sekali, nggak datang sama sekali. Tapi saya masih merasakan sedikit masih ada gangguan, tapi nggak sekuat yang dulu. Saya masih ada. Ya saya rasakan masih ada, tapi nggak sekuat yang dulu. Di mana? Di dada. Iya. Di dada, di kolbu. Berarti tinggal kontrol hatinya itu. Iya. Kontrol kolbunya. Iya. Kalau marah lagi. Iya benar. Kalau jengkel. Kalau jengkel marah sudah mulai saya kontrol sendiri Ustaz. Tapi kalau waktu kita mau ada panggilan gura, panggilan bekam. Nah, mereka sepertinya menggebu-gebu gitu. Membikin saya gagal. Membikin saya gagal dengan cara mereka itu membuat saya itu seperti batuk Ustaz. Padahal saya sebelumnya nggak apa-apa. Sehat. Jadi sehat walafiat. Jadi Ketika jadwal menemui klien, jadwal bekam keluar dan gura keluar, jadwal bekam keluar, jadwal gura keluar, langsung ngelihat di WA itu jadwal langsung gitu. Iya. Dan waktu masuk klien pun mendapatkan gangguan seperti itu lagi, seperti batuk tapi sesak nggak ada, cuma batuk yang kayak ada lendirnya. Jadi seakan-akan klien itu karena iki lo mari gura mari bekam tiba pancet sik loro. Seperti itu, sepertinya mereka membuat seperti itu. Jadi klien itu seakan-akan dibuat nggak percaya gitu loh. Tapi tetap aja saya jalan dan nggak usah dia nanti dia akan hilang sendiri. Pokoknya saya cuek aja Ustaz. Jadi saya tetap membekam dan menggura dengan PD dan itu bukan hambatan buat saya. Dan di tengah-tengah ternyata diam sendiri akhirnya. Waktu terapi? Iya. Dan hilang sendiri. Jadi kita harus kuat Ustaz. Kuat. Kita itu harus melawan.
Jadi melawan mereka itu wah penuh perjuangan, tapi harus. Harus. Dan itu pun sampai akhirnya seperti yang di infokan sama Ustaz, yang disuruh untuk kita untuk melakukan sedekah itu untuk janda-janda. Jalan ya. Alhamdulillah jalan, dan waktu itu alhamdulillah karena banyaknya itu ya Ustaz ya rezeki waktu itu jadi kita nambah, dan saya memang ada niat untuk saya tambah, dan untuk isi pun memang sengaja saya tambah juga, dan itu pun dia tuh membuat ulah lagi. Jadi seakan-akan dia tuh nggak suka gitu Ustaz kalau dengan bersedekah. Iya. Nah ini perlu diingat ya, bahwa beliau melakukan terapi membantu terapi bekam dan gurah jenengan-jenengan di sana itu hasilnya juga dipakai untuk bersedekah, ya kan, bersedekah janda itu kan, sedekah janda, sehingga akhirnya beliau melakukan itu karena ada dorongan gimana caranya kita bersedekah, semacam di Al-Baqarah 261 ketika kita melakukan kebaikan di jalan Allah atau berniaga di jalan Allah, maka seolah-olah kita menanam satu benih, tumbuh, ya kan, ada 7 cabang, setiap cabangnya ada 100. Jadi intinya kalau kita melakukan kebaikan ya pada sampai kita mendapatkan 1 kalikan 7 dikalikan 100, jadi 700 kali kebaikan. Dan itu membuat setannya tidak suka. Tidak suka sama sekali. Jadi buatlah saya waktu itu badan saya panas yang nggak seperti biasanya, dan datanglah sesak. Setelah apa nih bro? Ya waktu mau membagikan itu. Jadi waktu mau membagikan. Waktu mau membagikan. Tapi saya usahakan saya harus bagi sekarang, meskipun saya nanti harus minta tolong suami atau? Iya sama suami saya. Tapi saya nggak minta tolong anak-anak. Saya harus bagikan sendiri sama suami. Meskipun saya dalam keadaan seperti itu, saya kuat-kuatkan gitu loh. Dan waktu itu udah selesai jerat, duhur kan selesai. Nah di situ itu semakin kuat gangguannya, karena waktu itu saya ada mau bekam orang yang gangguan juga Ustaz waktu itu, tetangga juga, alhamdulillah juga gangguan gitu loh. Dan akhirnya gangguan itu apa? Ini yang ngeliat ini bingung, ini gangguan KPU gangguan listrik gangguan atau sinyal HP lah. Jadi ada gangguan nasab juga Ustaz. Nah yang dimaksud kayaknya krom gitu. Gangguan nasab itu jin nasab, jin keturunan, maksudnya itu ya, biar clear semuanya. Itu benar Ustaz. Terus gimana Bu? Dan akhirnya saya hilangkan perasaan yang sakit-sakit tadi, saya buat relax, saya buat waktu itu keponakan saya yang kecil yang masih umur 1 bulan sakit Ustaz. Jadi saya bawalah dia untuk pijat urat untuk bayi waktu itu, karena ada kesleo gitu loh. Setelah dari sana pulang, waktunya untuk bekam tetangga yang tadi gangguan jenazah tadi. Disitulah saya langsung dibuat drop lagi, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa, panas, badan saya udah panas, sesaknya udah yang ngos-ngosan gitu kayak dan akhirnya saya minta waktu 15 menit untuk istirahat waktu itu Ustaz. Jadi setelah saya istirahat 15 menit ba'da Isya, setelah sholat Isya, akhirnya saya kuatkan untuk datang ke rumah beliau. Dan di sana pun beliau tanya, tangannya Mbak Desi kok panas ya? Mbak Desi sakit kan? Enggak, saya enggak sakit. Saya sedang dalam keadaan sehat. Pada waktu itu saya memang sakit Ustaz. Tapi sakitnya bukan sakit itu ya, sakit medis ya. Sakit karena mereka. Jadi saya anggap aja itu bukan sakit gitu loh. Intinya memaksakan diri. Iya. Dan saya rasa biasanya saya setelah membekam mereka, dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi sudah tahu kalau jenengan membantu bekam gurah orang itu, mereka pasti hilang. Iya. Sudah tahu pertanda. Terus gimana? Dan akhirnya setelah membekam beliau ini, pulang jam 8 malam, itu pun sudah berangsur. Jadi badan saya udah mulai normal lagi.
sesak udah mulai hilang dan akhirnya ya itu normal lagi. Dan di hari Ahad ada tetangga lagi yang minta bekam juga karena gangguan juga, ini gangguan itu Ustaz, karena jengkel, jadi nyalurnya ke kaki. Jadi beliau nggak sembuh karena jengkel tadi. Sudah dikonfirmasi? Sudah, jadi saya nggak bekam beliau tapi saya mencermai beliau. Jadi bekam. Nggak jadi bekam, jadi enaknya ramah ibu ya, gampang. jadi beliau itu nunggu dipikir saya bawa alat bekam. Ternyata saya kesana cuma nyerami aja. Dan setelahnya beliau katanya itu merasa enteng, ringan. Setelah saya benar sama jengkel sama seseorang, loh Mbak Desi kok ngerti? Enggak, ayo ngomong-ngomong sama jengkel nggak? Iya, akhirnya beliau cerita dan setelah cerita katanya plong. Masya Allah. Katanya plong. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini Dan setelah dari situ badan saya semakin enak Ustaz. Masya Allah. Jadi dengan membantu orang lain itu sama halnya dengan membantu diri sendiri. Iya benar. Mantap itu. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah, karena saya lawan terus, alhamdulillah mereka udah Mulai mengecil. udah iya seperti itulah. Jadi misalkan ada sedikit, paling cuma sebentar, tapi saya memang kalau gangguan biasanya itu di malam itu jam 2 atau jam 3 Ustaz. Itu pun karena saya kan di jam-jam segitu kan memang setelah sholat malam terus selesai itu langsung Al-Baqarah. Jadi mereka langsung udah sebelum saya ambil wudhu itu kayaknya udah keluar. Iya. Udah sampai sekarang alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Nggak masuk lagi. Alhamdulillah. Nah itu berarti sepertiga malam terakhir dimanfaatkan sebagai terapi mandiri ya. Iya. Nah, pengalaman apa lagi? Bekam siapa lagi? Pengalaman kemarin Ustaz, jadi pasien gula. Oh gula. Iya. Jadi pasien gula ini terinspirasi dari saya sebenarnya. Ngeliat video itu? Sebelum melihat video. Dari cerita sebelumnya. Jadi sebelum video Ustaz kasih video saya kan berbagi pengalaman juga sama beliau karena kok hampir sama. Ciri-cirinya itu hampir sama. Sepertinya itu saya akhirnya bilang kalau sepertinya ada jinasat juga di beliau gitu loh. Akhirnya saya sarankan coba dipikir-pikir dulu. Kalau beliau minat, monggo silakan langsung lewat admin kayak gitu. Ternyata beliau langsung waktu itu Ustaz, beliau pengen sekali sembuh karena saya lihat sharing tadi. Jadi kepingin sembuh dan akhirnya beliau minta gula kan. Nah setelah gula itu enak sih katanya, enteng katanya Ustaz. Pokoknya yang enteng itu dada. Yang pertama kali tak tanyakan di dada yang enteng karena keluarnya memang di dada. Dan sampai akhirnya cerita panjang lagi Ustaz. Panjang-panjangan. Jadi sudah merasakan enak, merasakan rasanya gula itu ada hasil. Akhirnya ada gangguan di beliau. Jam 3 itu sudah merasa sesuatu yang lain lagi katanya. Jam 3 sore. Ya. Waktu itu kan jam 2 udah selesai katanya beliau. Tapi dia nggak merasakan apa-apa, yang dirasakan cuma enteng aja. Ini gangguan apa Bu? Jam 3 itu udah merasa kayak dedek gitu. Kalau sisanya nggak kayak dedek, kayak duk gitu. Iya, debar. Dan akhirnya malam jam 2 jantungnya kayak brodok gitu Ustaz. Jantungnya brodok, lemas, badannya lemes udah. Akhirnya dibawa ke UGD. Masuk rumah sakit. Malam-malam itu. Malam-malam masuk UGD. Karena udah dari masuk IGD dia sudah enakan, akhirnya pulang. Besok di rumah jam 2 seperti itu lagi. Akhirnya masuk IGD, terus check up semuanya, MRI, semuanya
ternyata normal, hasil lab normal, nggak ada penyakit sama sekali. Berarti non medis harusnya. Iya benar. Nah gitu, indikasinya mudah. Jadi kalau kita tes lab hasilnya normal semua, ya berarti penyakit itu hadirnya karena non medis kan. Terus gimana? Setelah itu beliau dan akhirnya beliau disarankan dokter untuk opnam. Nah saat itu beliau ditanya adakah BPJS, beliau nggak punya. Dan beliau mikir kalau nggak pakai BPJS berarti harus umum. Dan kalau umum kita skip itu. Bahaya ini, berbahaya. Oke, lanjut. Berarti beliau sampai di rumah sakit, apapun caranya, ya kan? Terus akhirnya beliau selesai itu terus pulang. Enggak, langsung opnam. Opnam berapa lama? 3 hari. 3 hari. Membaik berarti. Dia rasa karena dikasih apapun nggak ada hasil pulang. Jadi beliau merasa daripada di rumah sakit pulang aja. Pulang. Terus setelah itu akhirnya beliau memutuskan untuk ruqyah panggilan. Ruqyah itu intensif 3 hari. 3 hari. Terus setelah itu hasilnya alhamdulillah membaik. Terus setelah itu ketemu jenengan lagi? Iya. Bekam. Selanjutnya? Dan waktu itu kelihatan dari wajahnya aja kelihatan udah normal lagi, nggak seperti yang waktu ketemu saya waktu bulan. Jadi udah normal, udah sehat, udah tenang. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan kebaikan ya. Memang dibutuhkan semangat ya, yang kuat. Semangat. Dan kita juga tidak tahu ending dari atau akhir daripada jalan kesembuhan ini itu seperti apa. Yang penting kita jangan sampai berbelok kepada yang tidak benar. Ya kembalilah ke rel yang telah Allah berikan kan begitu. Insya Allah itu aman. Ada lagi Bu pesan mungkin buat teman-teman sebagai pelaku penderita. Pejuang gitu. Oh pejuang ya. Pelaku penderita sawangannya gimana ya? Pejuang kesembuhan. Oke, siap. Untuk teman-teman yang masih ada di luar sana yang gangguan, yang masih sakit, yang belum sembuh sampai saat ini, jangan pernah menyerah. Semangat. Semua kesembuhan itu milik Allah. Dan pastikan kalau kita itu benar-benar akan sembuh dengan Allah. Hanya dengan Allah. Jangan dengan yang lain. Semangat dan semangat. Nih coba lihat ya. Video yang lalu kan kemarin rekaman kan sambil nahan batuk. Iya. Kalian sudah tersenyum sambil senyum-senyum menyemangati orang lain. Cara menyemangatinya berbeda. Ya moga-moga nanti Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, sehingga Allah angkat segala penyakit kita semuanya, sehingga Allah izinkan kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Insya Allah begitu. Boleh saya tambah sedikit aja Ustaz? Ini pesan sedikit aja, tapi menyentuh dan memang dahsyat, benar-benar dahsyat. Jadi saya terinspirasi oleh Ustaz terinspirasi oleh beliau lah. Beliau jadi untuk sedekah subuh waktu itu. Sedekah subuh. Jadi waktu saya yang cerita ke Ustaz, badan saya semakin itu di Sabtu itu saya melihat video beliau dan terinspirasi saya di Ahadnya. Saya waktu itu cuma sedekah subuh itu hanya nggak besar Ustaz, kecil. Tapi yang saya doakan waktu itu, ya Allah angkatlah penyakit saya. Dan rasanya kayak masukkan uang ke itu kotak, ke kotak itu, rasanya langsung dada itu langsung pelong gitu loh. Dan waktu itu sama suami juga sama waktu itu, suami juga dalam keadaan sakit Ustaz. Jadi sama-sama beliau juga memasukkan juga kok. Ya Allah, pada saat sujud di subuh yang kedua, rakaat kedua itu beliau merasakan katanya belum gitu loh Ustaz.
dan alhamdulillah saya istiqomah kan sampai sekarang. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi masya Allah. Nah itu memang sedekah itu kan untuk melepaskan apa sakit itu kan ada, terus juga mara bahaya, ya kan, menolak bala itu kan ada hadis-hadisnya. Dan ada hadis yang terbagus sebenarnya berkaitan dengan sedekah di pagi hari itu, bahwa ada 2 malaikat yang turun ke dunia ini. Malaikat yang pertama itu untuk mendoakan orang-orang yang menyedekahkan atau meniagakan hartanya di jalan Allah atau menginfakkan gitu. Sedangkan malaikat yang kedua adalah melaknat orang-orang yang menahan hartanya. Nah, makanya sebenarnya salah satu utamanya sedekah di pagi hari ya itu memang. Ya, jadi ini oleh beliau. Jadi tadi sudah banyak sekali tips-tips ya, bagaimana cara mencapai kesungguhan hingga tahapan ini. Kalau mau detail ya sebenarnya bisa melihat di video-video sebelumnya. Itu juga ada dari suami beliau dan juga dari beliau nanti. Nah, bisa jadi nanti di video-video selanjutnya nanti akan ada lagi. Matur nuwun sangat Bu Desi, semoga Allah mudahkan semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.